Nanti untuk materi akan saya prioritaskan penjelasannya tentang administrasi perangkat, yaitu meliputi penerimaan barang, kemudian BAPT, kemudian pertanggungjawaban. Setelah administrasi perangkat selesai, nanti saya akan beralih ke operasionalnya fitur-fitur yang ada di IFP. Oke, okay? Nah, karena yang administrasi lebih penting. Ibu, IFP ini ketika jenengan terima ada pasangannya. Oke. Yang pertama adalah selalu ada lagi kabel HDMI yang ujungnya dua-duanya ada bagian miringnya ini. Ini untuk proyeksi, jadi disambungkan dari laptop ke IFP. Nah, kalau pakai kabel HDMI saja, jenengan bisa menayangkan tampilannya laptop ke IFP, tapi kontrolnya hanya di laptop. Bisa minta tolong Gus. Berikutnya ada kabel USB-A ke USB-B. USB-A itu yang seperti colokan flash disk, USB-B itu yang persegi kecil. Ini gunanya untuk kontrolnya jenengan bisa lewat IFP. Misalkan jenengan menayangkan file Microsoft Word, gitu ya. Tampil di sini saya, jenengan kan biasanya scrollnya lewat touchpadnya laptop, ya. Itu jenengan bisa scroll lewat IFP-nya langsung. Jadi colokannya USB-B kotak itu ada di belakang. Di belakang ada tulisannya touch. Nanti bisa di crop, monggo. Saya tadi bagian. Nah, ini sudah tampilan layar laptopnya. Nah, ini kan saya bisa kontrol tampilan laptopnya sudah di layar IFP-nya. Kalau pakai kabel USB-A ke B tadi, kabel touch ya, sebut saja kabel touch. Kalau pakai kabel HDMI saja, nggak bisa ibu kontrol di sini. Kontrolnya di laptop. Cuman meskipun kita kontrolnya dua kabel bisa kontrol dari IFP, tapi keyboardnya tetap keyboard laptop yang bisa dipakai. Di sini nggak bisa. Sini hanya untuk scroll, hanya untuk pilih-pilih seperti itu. Ini dua kabel harus dicolokkan. Ya, kalau mau bisa kontrol lewat sini. Ya, kita langsung masuk ke penerimaan barang BAPT dan pertanggungjawaban. Nah, jadi dasar pelaksanaan program digitalisasi ini adalah instruksi Presiden tahun 2025 tentang percepatan digitalisasi pembelajaran. Tentunya IFP ini beda dengan Smart TV ya Bu ya, karena kalau Smart TV anak-anak tidak bisa berinteraksi langsung di sini, ya cuma menonton, jadi mereka pasif. Kalau pakai IFP anak-anak bisa aktif. Cuman catatannya durasi maksimal anak-anak terpapar IFP ini adalah 15 menit. Kenapa? Karena efek negatif radiasi, gitu. Iya, tidak baik untuk mata. IFP ini bermerek Hisense, berukuran layarnya 75 inch, RAM 16GB, kemudian ruang penyimpanan 256, sistem operasinya Android 13 dan seterusnya. Garansi 3 tahun sudah ada di kartunya ya. Nah, kaitannya tadi yang disampaikan Bu Enda, PR kita ketika kita sudah menerima IFP adalah kita wajib menyediakan tempat yang aman. Ya, jadi tadi mulai dari adanya teralis, kemudian bukan di ruangan yang rentan kebocoran, gitu. Ya. Kemudian ada lagi bahkan kalau bisa dipasang CCTV. Nah, sampai seperti itu. Kenapa? Harganya mahal. Ya,
beli sendiri. Kok ini ngobrol proyektor aja kita kadang masih mimpi ya. Nah, dokumentasi yang sudah Ibu lakukan kemarin, baik foto, video, ataupun scan di APP, itu nantinya untuk apa? Untuk diunggah ke ini, alamat ini. Ini kalau keyboardnya terlalu besar, bisa diperkecil ya. Nah, biar jangan tidak. Ya. Ini tampilannya akan muncul seperti ini. Pilih unggah di APP, kemudian pilih satuan paut, input username sama passwordnya Dapodik Lembaga. Nah, nanti setelah bisa login, jangan pilih nih, serah terima barang. Ya, kemudian pengirim ini pilihannya cuma satu, Hisense. Pilih Hisense. Kemudian tanggal di APP. Nah, tanggal di APP ini ya. Di sini. Nah, ya sesuai di APP-nya masing-masing. Ya. Nomor di APP-nya ini yang tengah. Di bawahnya judul apa namanya suratnya ya. Nah, ini jadi BAPP-nya yang jenengan scan. Ukuran filenya harus kurang dari 1 MB. Kemudian video itu ukuran filenya kurang dari 10 MB. Kalau jenengan rekam videonya kemarin itu dari awal unboxing sampai dengan pelatihan singkat tanpa berhenti, tanpa jeda, itu durasinya pasti panjang, ukuran filenya akan besar. Jadi video itu tidak harus utuh, boleh jenengan edit, dipotong-potong, kemudian digabung. Nah, ketika misalkan jenengan edit, pilih resolusi yang paling kecil. Biasanya kan ada pilihan 420 pixel, 720 pixel, 1080 pixel. Jenengan pilih resolusi yang paling kecil. Kemudian sudah selesai, biasanya edit aplikasi diunduh kan ya. Nah, ketika masih ukurannya masih lebih dari 10 MB, jenengan kirim ke WA. Kirim ke WA, jangan pilih opsi HD, pilih yang opsi biasa aja. Terus kalau misalkan di situ kan biasanya ada tertulis ya, di bawahnya kita misalkan mau potong ya, kan ada durasi sama ukuran perkiraan berapa, itu muncul biasanya. Di situ bisa jangan lihat. Kemudian kalau sudah selesai upload, ini simpan berkas serah terima. Tampilan selanjutnya bagaimana? Kurang lebih nanti tampilan berikutnya seperti ini. Ya. Jangan masih punya waktu. Pokoknya pertanggungjawaban ini harus selesai di tahun ini. Karena ini adalah anggaran pemerintah untuk tahun ini. Ya. Untuk pengiriman IFP se-Indonesia itu November harus sudah selesai. Katanya di Jenpaut kemarin seperti itu. Nah, Ibu juga akan memasukkan nomor seri atau serial number dari IFP-nya dan juga bracket-nya. Ini namanya bracket. Kalau Ibu standing bracket itu apa? Ini tiangnya. Nomor serinya di mana? Kalau nomor seri IFP itu ada di kardus. Itu ada bagian yang garis tegaknya banyak, rapat ya Bu ya. Biasanya ada kode TB gitu, ada hurufnya, panjang lebih dari 10 digit. Di kardus atau di belakang layar. Coba satu orang lihat sini. Jadi selain di kardus, di belakang layar, jangan bisa lihat nomor seri IFP-nya itu di setelan, kemudian tentang perangkat. Ini bukan nomor seri. Coba Bu, jangan bacakan tadi yang di belakang layar sama nggak ada.
3 sudah? 3 P B 75 B 25 24 0 I 0 ya 184 JS J 1732. Kemudian nomor seri bracketnya. Nomor seri bracketnya itu ada di kardus sama di bagian barcode yang garis-garis itu. Ya. Atau di bawah sini ada juga stikernya. Biasanya ada huruf GSI gitu. Tidak. Nomor seri IFP dengan nomor seri bracketnya tidak sama. Dan nomor seri bracket tidak bisa ditemukan di setelan IFP. Di kardus. Di kardus. Oh ya, ada foto juga Bu, foto ya. Nanti jenengan akan upload foto juga. Nah, ini jenengan akan upload fotonya di sini. Tertera. Foto apa saja yang diupload? Foto pelang satuan, kelengkapan itu tadi ada selalu scan-nya, ada kabel HDMI dan USB A to B, ada bracket, ya itu harus lengkap. Kemudian foto training, jadi pelatihan singkat pada saat guru-guru di lembaga diberitahu tata caranya mengoperasikan IFP oleh teknisi. Untuk foto itu ukurannya kurang dari 2 MB. Kalau misalkan kameranya jenengan termasuk kamera yang sangat bagus, resolusinya besar, menghasilkan ukuran file foto yang besar, bagaimana untuk memperkecil ukurannya? Jenengan nggak perlu ribet pakai aplikasi kompres, cukup fotonya jenengan screenshot itu otomatis jadi lebih kecil ukurannya. Ibu, selain BAPP, BAST-nya juga kalau bisa jenengan simpan berupa file. Karena takutnya biasanya kan kalau hasil cetak itu makin lama datanya makin pudar. Ya, kalau sudah berupa file, jadi ada cadangan. Dari administrasi sudah selesai saya sampaikan. Sampai sini ada yang mau bertanya? Ada lagi yang mau ditanyakan terkait administrasi? Coba saya mau recap dulu deh. Nomor seri IFP-nya bisa dilihat di mana Ibu? Di belakang, di kardus, di setelan. Kalau nomor seri bracketnya di mana? Di kardus dan di bawah bracket. Ibu harus sedia dokumen apa saja untuk diunggah ke Dokterbit? BAPP. Berarti tidak? BAPP saja. BAPP. Formatnya apa Ibu? PDF. Ya. Kemudian apalagi dokumennya yang diunggah? Video. Ya. Video. Kalau misalkan jenengan bisa mulai dari penerimaan ada sampai dengan tanda tangan BAPP itu juga tidak apa-apa. Ya. Kalau memang cukup bisa diedit sampai sedemikian rupa cukup nggak apa-apa. Terus fotonya ada apa saja Ibu? Misalnya ini. Instalasi training, pelang lembaga, serial numbernya yang apa nih? Salah satu apa dua-duanya? Ya, IFP-nya dan bracketnya. Ya. Ya, foto kelengkapan, betul. Coba saya tayangkan videonya ya. Ini saya.
durasinya panjang sekali. Ya, kalau misalkan jenengan buat ya nanti bisa ya video. Ya, videonya ini durasinya 1 menit sekian. Kalau kemarin saya mencoba ukuran 9, berapa giga itu sekitar 30 detik dengan resolusi 420 pixel. Coba dengan nanti kalau misalkan ngedit pakai seperti itu, resolusinya yang paling rendah teman-teman. Terus saya coba juga hasilnya nggak terlalu ngeblur kok, masih bisa dilihat dengan jelas. Sudah dari admin